Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Edi Nur Cahyadi, SEMSI. Di sini kami akan mempresentasikan digitalisasi fungsi SDM dan operasi oleh kelompok 3. Yang pertama, Fuhaira Patania Rahman dengan NIM 23500910080. Yang kedua ada Nurul Fatimah dengan NIM 23500910085. Dan yang terakhir saya sendiri, Alif Syamif Taufik dengan NIM 23500910094. Baik, di sini saya akan mempresentasikan digitalisasi fungsi SDM dan operasi. Digitalisasi SDM, yang pertama ada sistem informasi manajemen kepegawaian atau bisa disebut dengan SIMPEG. Yang kedua yaitu aplikasi absensi digital. Dan yang ketiga portal pembelanjaan online. Yang keempat rekrutmen online. Nah, jadi yang pertama itu sistem informasi manajemen kepegawaian atau yang biasa disebut SIMPEG adalah aplikasi terintegrasi untuk mengelola data pegawai, riwayat pekerjaan, pengajian, penggajian, pelatihan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, aplikasi absensi digital, yaitu sistem absensi yang menggunakan teknologi sidik jari, QR Code, atau GPS untuk memantau kehadiran pegawai. Yang ketiga, portal pembelajaran online, platform e-learning untuk mengembangkan kompetensi dan pelatihan bagi karyawan secara online. Dan yang keempat, rekrutmen online, sistem perekrutan dan seleksi kandidat pegawai yang dilakukan secara daring. Nah, yang ketiga, digitalisasi operasi, sistem tiketing dan reservasi elektronik. Yang kedua ada sistem manajemen operasi perkeretaapian. Yang ketiga, sistem telemetri dan analitik. Dan yang keempat adalah aplikasi informasi perjalanan penumpang. Nah, sistem tiketing dan reservasi elektronik adalah penjualan dan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi, website, ataupun mesin tiket otomatis. Untuk yang kedua, sistem manajemen operasi perkeretaapian, aplikasi yang terintegrasi untuk perencanaan perjalanan, penjadwalan, monitoring pergerakan kereta, dan manajemen aset. Yang ketiga, sistem telemetri dan analitik, solusi IoT untuk mengumpulkan data operasional kereta seperti kecepatan, jarak tempuh, dan perawatan. Dan untuk yang keempat, aplikasi informasi perjalanan penumpang, platform yang memberikan informasi real-time terkait jadwal, posisi, dan status perjalanan kereta. Contoh implementasi, KAI telah mengimplementasikan SIMPEG untuk mengelola data dan riwayat kepegawaian secara terintegrasi. Yang kedua, pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia secara terintegrasi. KAI juga telah melakukan aplikasi absensi digital berbasis sidik jari digunakan di stasiun dan unit operasional untuk memantau kehadiran karyawan. Dan juga sistem tiketing dan reservasi elektronik memudahkan penumpang dalam pembelian tiket secara daring melalui website, aplikasi, atau mesin tiket. Dan yang keempatnya yaitu sistem manajemen operasi perkeretaapian membantu KAI dalam perencanaan, penjadwalan, dan monitoring pergerakan kereta secara real time. Dan yang terakhir, penerapan teknologi
industri dan analitik membantu KAI dalam mengumpulkan data operasional untuk meningkatkan efisiensi dan pemeliharaan. Implementasi digitalisasi fungsi sumber daya manusia dan operasi. Peran digitalisasi sumber daya manusia dan operasi untuk perusahaan sangat penting untuk mengembangkan kualitas informasi dan sebagai alat pendukung ataupun cara untuk menyatukan dan mengolah data secara cepat, akurat, dan untuk membuat produk suatu pelayanan baru untuk menghadapi persaingan. Selain itu, teknologi informasi berperan untuk mempercepat waktu dan pengeluaran yang dalam waktu panjang dapat memberi manfaat ekonomis yang besar. Penerapan teknologi informasi pada perusahaan mempunyai maksud yang berbeda, karena penggunaan teknologi informasi yang berguna untuk mendorong usaha. Seperti yang dikutip oleh Perdana tahun 2009, terdapat 5 peran teknologi informasi, yaitu yang pertama ada fungsi operasional, yang kedua ada fungsi monitoring and control, yang ketiga ada fungsi farming and education, yang keempat ada fungsi communication, dan yang kelima ada interorganizational. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi menurut Sutarman tahun 2009 yang meliputi capture, processing, generation, storage, retrieval, and transmission. Capture atau penangkapan yaitu sebagai alat pemasuk dari data mouse, touchscreen, dan keyboard. Untuk yang kedua, processing atau pemrosesan yaitu mengganti data yang diperoleh dari device menjadi sebuah keterangan berbentuk foto maupun video. Untuk yang ketiga, generation atau menghasilkan, yaitu memperoleh informasi yang berguna dari pengolahan data yang masuk. Yang keempat ada storage atau penyimpanan, yaitu menyimpan dan mencatat data informasi ke dalam media seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Untuk yang kelima, ada retrieval atau pengambilan yang menyusun data yang sudah tersimpan ke dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, ada transmission atau transfusi, yaitu bisa mengirimkan data dari tempat satu ke tempat yang lain melalui jaringan komunikasi. Kesimpulannya, pelayanan karyawan pada PT Kereta Api masih belum optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan, karyawan masih banyak karyawan yang kurang sadar terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan. Sebab beberapa karyawan yang terlambat dalam menyelesaikan tugasnya dan kurang teliti dalam penyimpanan berkas karyawan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan karyawan PT Kereta Api. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan kerja pada bidang sumber daya manusia sangatlah penting, akan tetapi karyawan PT Kereta Api kurang memahami penggunaan teknologi informasi seperti kurang pemanfaatan perangkat mobile, internet, dan platform email. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu atau memperlambat pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.